9 Keutamaan Masjid Al-Aqsa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan suatu saat, Masjid Al-Aqsa akan ditaklukkan kaum muslimin. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang agung dan juga diberkahi, serta mempunyai kedudukan yang tinggi bagi setiap muslim. Masjid Al-Aqsa juga salah satu masjid yang telah disebutkan keutamaan dan keistimewaannya dalam Al-Quran dan hadis. Apa saja keutamaan dan keistimewaannya? Berikut keterangannya. 1. Tanah yang disucikan dari syirik dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. 2. Lokasinya di tempat yang diberkahi. Allah bercerita tentang hal ini dalam firman-Nya, "Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Isra ayat 1. Para ulama mengatakan, andaikan tidak ada keutamaan lain untuk Masjid Al-Aqsa selain ayat ini saja, maka hal itu sudah cukup. Fadhoil Al-Masjid Al-Aqsa Syekh Dr. Abdur Razzaq Al-Badar. 3. Allah janjikan kemenangan. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan, bahwa suatu saat nanti Masjid Al-Aqsa akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain, untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra ayat 7. 4. Tempat hijrahnya para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat hijrahnya para nabi dan rasul. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia." Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Allah Azza wa Jalla berfirman juga, "Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. 5. Salat di dalamnya menghapus dosa. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, tatkala Nabi Sulaiman selesai membangun Bait Al-Maqdis, beliau meminta kepada Allah 3 perkara. Hukum yang sesuai dengan hukumnya, kerajaan yang tidak disamai oleh orang setelahnya, dan tidak satupun yang mendatangi masjid ini tujuannya hanya salat, kecuali akan diampuni dosanya, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Maka Nabi berkata, adapun 2 perkara yang pertama, beliau sudah diberikan, aku berharap perkara yang ketiga juga diberikan. Hadis riwayat Nasai, 693, Ibnu Majah, 1408. Disohihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib 1178. 6. Kiblat pertama kaum muslimin sebelum dihapus dan dialihkan ke Ka'bah. Barro bin Azib bercerita, kami sholat bersama Nabi dan menghadap Bait Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian Nabi berpindah arah kiblat ke Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Masjid Al-Aqsa adalah tanah perkumpulan dan penyebaran. Dari Maimunah Maulah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang Al-Bait Al-Maqdis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah tempat perkumpulan dan penyebaran. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1407. Disohihkan oleh Al-Albani. Potongan redaksi ini dalam Tahrij Ahadits Fadhoil Asyam nomor 4. 8. Tempat singgah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Miraj. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku didatangi kendaraan buruk, hewan yang putih tinggi, lebih tinggi dari keledai dan di bawah bigol, laju kecepatan langkah kakinya secepat kedipan mata. Kemudian aku menaikinya hingga sampai Bait Al-Maqdis. Hadis riwayat Muslim. 9. Termasuk 3 masjid yang boleh diniatkan untuk dituju dalam rangka ibadah.
Berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan masjidku ini, Masjid Nabawi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9 keutamaan Masjid Al-Aqsa dari Al-Quran dan As-Sunnah ini dikutip dari tulisan yang berjudul Masjid Al-Aqsa yang terzolimi. Ditulis oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman.